Saudara-saudari, salam jumpa kembali. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa besertamu. Seperti biasa, mari kita merenungkan, merefleksikan satu dua pokok pikiran dari bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari Minggu kelima masa Prapaskah ini. Hari Minggu ini kita membaca Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Perikop ini berbicara tentang Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Berbicara tentang kematian dan kehidupan. Aristoteles pernah katakan bahwa kematian adalah suatu pengalaman yang mengerikan, suatu pengalaman yang menakutkan. Tetapi sebagai orang beriman, kita memiliki Allah yang adalah asal dan akhir kehidupan kita. Hidup kita ada dalam tangannya, kematian kita ada dalam tangannya, dan kehidupan kita juga ada di dalam tangannya. Inilah iman kita, iman kepada seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang sebagaimana diceritakan di dalam perikop ini membangkitkan Lazarus. Kita lihat bagaimana Yesus yang adalah Allah menjadikan manusia sebagai temannya, sebagai sahabatnya. Demikian dikatakan, kamu adalah sahabat-sahabatku. Marta dan Maria yang adalah saudari dari Lazarus juga bersahabat dengan Yesus. Dan dikatakan di dalam perikop ini, kedua perempuan ini mengirim kabar kepada Yesus. Demikian kabarnya, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Artinya Lazarus sedang sakit dan mereka menginformasikan itu, memberitahukan itu kepada Yesus. Saya rasa ini menarik. Kita lihat di sini bagaimana betapa pentingnya doa-doa bagi sesama. Berdoa untuk orang lain, berdoa untuk diri kita sendiri, berkata kepada Tuhan dalam doa tentang sesama kita adalah jalan agar Tuhan datang. Doa adalah undangan dari kita agar Tuhan datang. Tuhan datang melihat situasi, Tuhan datang melihat, mengalami dan merasakan apa yang kita alami juga. Sehingga Marta dan Maria mengirim pesan, mengirim berita bahwa dia yang engkau kasihi, yaitu Lazarus, sedang sakit. Tuhan selalu dan pasti mendengarkan doa-doa. Dia mendengarkan doa Marta dan Maria. Karena yang dibawa kepadanya, yang diberitakan kepadanya adalah situasi, pengalaman manusiawi, pengalaman dan situasi yang secara manusiawi, yang dengan kekuatan kita tidak bisa atasi, kita tidak bisa tangani. Hanya dengan kekuatan Tuhan, hanya dengan rahmat Tuhan, semuanya itu bisa terjadi. Sehingga ketika mengalami kesulitan bagaimana mengobati saudaranya, ketika mereka mengalami kesulitan untuk menyembuhkan Lazarus, mereka mengirim berita kepada Yesus. Ini sebuah doa, sebuah penyerahan, sebuah penyerahan kepada Allah agar Allah datang dan dengan kuasanya mengatasi pengalaman atau situasi yang tidak bisa diatasi oleh Marta dan Maria atau oleh kita sendiri. Maka saya yakin dan saya percaya bahwa tidak rugi, baik rugi waktu maupun rugi tenaga, kalau kita selalu dan kita tekun memberi kabar kepada Tuhan, memberi kabar kepada Yesus tentang situasi yang sedang kita alami, tentang kondisi yang sedang kita alami, ataupun yang orang lain alami. Kita selalu bisa menjadi Marta dan Maria bagi orang lain. Kita selalu bisa menjadi Marta dan Maria untuk situasi dunia yang sedang kita hadapi. Kita selalu bisa menjadi Marta dan Maria untuk diri kita sendiri.
yang selalu memberi kabar kepada Yesus tentang situasi diri kita, tentang situasi orang lain, tentang situasi dunia. Kita sangat bisa dan kita punya kesempatan, punya waktu, punya tenaga, dan punya kemampuan untuk menjadi Marta dan Maria dalam situasi yang sedang kita alami. Namun kita lihat setelah Yesus dengar apa yang ia lakukan. Dikatakan dalam Injil, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sehingga Marta dan juga Maria katakan demikian ketika Yesus pergi menjumpai mereka. Andaikan saja, sekiranya saja engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saya suka dengan ungkapan ini, ungkapan yang sangat jujur, ungkapan kekecewaan yang sangat tulus. Ya, mereka jujur dengan perasaan mereka, mereka jujur dengan apa yang mereka rasakan dan mereka ungkapkan itu kepada Yesus. Ini juga satu doa. Ya, doa adalah kita mengungkapkan, memperlihatkan kepada Allah apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita rasakan, apa yang kita inginkan. Namun demikian, apakah doa Marta dan Maria tidak dijawab oleh Tuhan? Tuhan jawab. Tetapi Tuhan menjawab pada waktu dan sesuai dengan kehendaknya. Jawaban Tuhan sesuai dengan rencananya sendiri, yakni agar kemuliaan Allah terjadi, yakni membangkitkan Lazarus. Dan ketika kita berdoa, kita menyerahkan agar apa yang menjadi kehendak Allah itulah yang terjadi. Karena Allah punya rencana, Allah tahu apa yang terbaik bagi setiap orang, bagi setiap situasi, bagi segala peristiwa yang kita alami. Allah tahu dan Allah justru betul-betul masuk ke dalam situasi kita itu. Sehingga rasa kecewa, rasa tidak puas dari Marta dan Maria adalah juga pengalaman kita. Kita kadang dan sering mau agar apa yang kita minta, apa yang kita ungkapkan dalam doa-doa kita itu terjadi sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemauan kita. Tetapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Tuhan punya rencana tidak sama dengan rencana manusia. Bukan berarti Allah tak peduli. Bukan berarti Allah tidak menjawab. Atau Allah masa bodoh. Allah diam saja atas segala peristiwa, situasi-situasi batas, situasi-situasi yang kita sendiri tidak bisa atasi. Allah berdiam diri dengan itu, Allah masa bodoh dengan itu. Tidak. Allah bahkan sangat paham, sangat merasakan apa yang sedang manusia rasakan. Apa yang sedang dirasakan oleh Marta dan Maria, apa yang sedang dunia sekarang ini alami, kita sendiri alami. Itu juga Yesus alami. Yesus rasakan itu. Dan Yesus tunjukkan sungguh-sungguh itu. Bahwa ia sungguh-sungguh manusia. Manusia yang betul-betul merasakan apa yang orang lain rasakan. Apa yang orang lain alami. Itulah Yesus. Ia sungguh manusia karena dia sungguh tahu. Dia sungguh merasakan apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita rasakan. Sehingga dikatakan bahwa ketika Yesus melihat, ya, ketika Yesus melihat, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di mana dia kamu baringkan? Di mana dia kamu baringkan?" Dia sangat maskul, dia sangat peduli dengan itu, dia sangat sedih dengan itu. Tuhan pasti sedih. Tuhan pasti sedih melihat bahwa kekuasaan maut, kekuatan maut menguasai manusia. Sehingga dia datang untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan iblis itu, kekuatan-kekuatan duniawi itu, dan memperlihatkan bahwa ia mampu mengatasi segala-galanya itu dengan membangkitkan Lazarus. Artinya, Tuhan itu sangat manusiawi, mengerti, dan pasti dia sedih. Sekaligus dia bangga dengan situasi yang sedang kita alami sekarang. Mengapa? Ia sedih, ia menangis dengan kecemasan, dengan ketakutan kita
atas wabah yang sedang kita alami bersama. Ia juga sedih, ia juga menangis karena begitu banyak orang yang meninggal. Bukankah sama seperti dia menangisi Lazarus, dia juga menangisi pengalaman-pengalaman yang sedang kita rasakan pada saat ini. Tetapi di sisi yang lain, Allah sebagai manusia dia juga begitu bangga karena begitu banyak Marta dan Maria. Begitu banyak Marta dan Maria yang juga berdoa, yang juga mencari pertolongan dari Tuhan, yang datang mencari Tuhan, yang berseru siang dan malam untuk situasi yang sedang dihadapi oleh dunia sekarang. Kita lihat banyak Marta dan Maria yang solider, yang siap rela berkorban. Para dokter, para perawat, dan begitu banyak orang yang peduli dengan situasi ini, yang tidak saja hanya berdiam diri, tetapi mereka mau menjadi Marta untuk memberikan informasi, memberikan kabar kepada Tuhan dalam doa-doa mereka, ya, dalam penyembahan-penyembahan mereka kepada Allah. Tetapi juga ada begitu banyak Marta dan Maria yang bertindak secara konkret untuk mencari bantuan, untuk mencari pertolongan, untuk mencari bagaimana bisa mengatasi segala wabah yang sedang dirasakan dunia dewasa ini. Ada begitu banyak Marta dalam diri para dokter, para perawat, para petugas medis, dalam diri pemerintah, dalam diri petugas Satgas COVID-19 di seluruh dunia yang bergerak begitu cepat, solider, mencari bantuan, memberi bantuan, dan berusaha sekuat tenaga, baik memberi materi, tenaga, pikiran, dengan segala upaya untuk menghentikan wabah ini. Bukankah mereka-mereka ini juga, bukankah kita juga semua adalah Marta, Marta dan Maria, Maria yang sedang berusaha mencari Tuhan, mengetuk hati Tuhan untuk datang, untuk lihat, untuk mengulurkan tangannya, untuk bertindak agar masalah ini juga bisa menjadi kemuliaan baginya. Dia memperlihatkan bahwa ia menguasai, ia mengatasi segala galanya yang dialami oleh manusia termasuk kematian. Saudara-saudariku, banyak orang atau kita sendiri juga merasakan takut. Tetapi di sisi lain kita juga merasakan ada kekuatan rahmat lewat sesama kita yang menjadi Marta dan Maria. Sehingga kita jangan takut bahwa ada orang lain yang menjadi Marta dan Maria untuk kita. Dan kita juga jangan takut untuk menjadi Marta dan Maria bagi orang lain. Karena orang lain mengalami kesulitan seperti Lazarus, maka kita bisa menjadi Marta dan Maria. Yesus mengajak kita untuk fokus pada kuasa Allah, fokus pada kekuatan, kemampuan yang diberikan Allah kepada setiap kita. Tuhan tidak meminta kita untuk fokus pada problem yang kita alami. Yesus mengajak Marta dan Maria untuk tidak melihat kematian yang dialami oleh saudaranya. Tetapi Yesus mengajak mereka untuk melihat siapa yang ada di samping mereka. Siapa yang sedang berada bersama-sama dengan mereka. Dialah kehidupan, dialah jalan, kebenaran dan kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Sehingga Yesus juga mengajak kita pada saat ini untuk melihat, untuk meyakini diri, untuk tahu bahwa Allah ada di sini. Maka fokus kita yang paling utama dan paling pertama adalah pada Allah sendiri. Berharap pada Allah adalah kekuatan kita. Berharap pada intervensi Tuhan adalah kekuatan kita. Ketika kita selalu tekun menjadi Marta dan Maria, maka Yesus pasti akan datang. Dan Yesus akan memperlihatkan kemuliaannya sebagaimana ia memperlihatkan kemuliaan dengan membangkitkan Lazarus. Dia juga akan memperlihatkan bahwa dia menguasai, dia mengatur segala-galanya. Mari kita fokuskan perhatian kita fokuskan pikiran kita fokuskan pengharapan kita pada Allah yang bisa mengatasi segala sesuatu termasuk wabah ini. Sehingga kita berdoa, ya Tuhan, semoga intervensimu, campur tanganmu, kekuatanmu, senantiasa kami alami dan kami rasakan di dalam hidup kami.
Jauhkanlah kami dari segala rasa takut dan rasa cemas. Yakinkanlah kami bahwa hidup dan kematian kami ada di dalam tangan-Mu. Hidup dan kematian kami adalah urusan-Mu. Maka kuatkanlah kami untuk selalu berharap kepadamu, untuk selalu yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga saudara-saudariku sekalian, seluruh pekerjaan, seluruh niat baik, seluruh usaha untuk menjadi Marta dan Maria dalam hidup senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.